kesempatannya berbagi dan juga bisa berdiskusi buat kita pada hari ini. Oke, saya akan awali dengan slide berikut tentang ibadah trinitaris. Tadi bisa berdoa ya Pak ya? Udah. Oke, saya lanjutkan aja. Ya, ini review ya. 2 apa 3 tahun yang lalu saya pernah membagikan ini. Ini review saja, tidak akan mendalam. Next. Ya, jadi ibadah trinitaris ini adalah ibadah yang berpusat pada Allah Trinitas, Tritunggal. Kenapa? Simple. Allah kita Tritunggal, menyatakan diri juga sebagai Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ibadah kita juga berpusat kepada Allah Trinitaris, ya Allah Tritunggal. Next. Sehingga konsekuensi ibadah kita mesti diatur, disusun dengan gramatika Trinitaris. Dan kalau di GKMI Anugerah, setelah saya lihat, saya amati, lalu setelah saya jadi WL juga gitu, masih ada warisan yang ditinggal oleh para pendahulu yang masih berlaku, yaitu kalimat-kalimat iman, ya misalnya ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada doksologi dan sebagainya ya, ada pengakuan iman dan seterusnya. Jadi ini satu kekayaan gereja, sehingga jemaat datang, dia itu tidak me-center, tapi betul-betul memusatkan hati perhatian kepada Allah Tritunggal yang telah hadir. Next. Ya, jadi ibadah Kristen memang ditujukan untuk kemuliaan Bapa melalui karya Kristus, ya, kematian Kristus, lalu diaplikasikan lewat karya Roh Kudus. Ya, jadi untuk kemuliaan Bapa melalui Yesus dalam kuasa Roh Kudus. Nah, ini harusnya menjadi backbone, menjadi tulang punggung dalam ibadah kita, sehingga walaupun kita melakukan variasi ataupun improvisasi dalam liturgi, ya, tetapi kita punya kesadaran bahwa ibadah ini berpusat kepada Allah yang Trinitaris. Next. Dan ini seharusnya menjadi bahasa iman ya di dalam prolog kita begitu ya. Misalnya kalau ada worship leader yang pakai pengakuan dosa, mari kita mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Atau ketika dia memimpin langsung, Bapak, biasanya ada worship leader yang pakai doa pembukaan atau setelah penyembahan ada doa, dan di dalam doa itu dia membawa jemaat mengakui dosa. Nah, di akhir pengakuan dosa itu, ya, dia boleh pakai kalimat seperti ini. Bagi kita yang sudah mengakui segala dosa kita, ingatlah bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, boleh aja sih pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Yesus. Oke, tetapi kita sadar bahwa Bapa yang merencanakan, Yesus yang menggenapi, Roh Kudus yang mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, itu harusnya menjadi bahasa iman kita dan tercermin ya. Walaupun tidak harus selalu, tetapi kita mesti memberikan kesadaran kepada jemaat bahwa ibadah kita trinitaris. Nah, ada fenomena yang terjadi, next, ibadah unitaris. Bapa ditekankan kepada hanya Bapa. Nah, itu unitaris ya. Pemahaman unitaris ya, unitarian itu meniadakan Anak dan Roh Kudus sebagai bagian dari Allah Tritunggal. Mereka tidak menolak itu. Ya, dan jangan sampai kita terjebak pada fenomena ini atau hanya menekankan Yesus. Ya, atau Roh Kudus begitu. Itu kita mesti sadar akan hal ini. Next. Atau ibadah binitaris, penekanan kepada dui aja. Nah, kita tahu ya, ajaran gereja sebelah ya, kita sebut aja lah ya, Pak Erastus. Ini menekankan ini nih. Ya, saya nggak mau menghakimi, tetapi pribadi Roh Kudus itu dalam pengajaran-pengajarannya itu dikatakan bukan pribadi yang terpisah. Roh itu keluar dari Sang Bapa, sehingga hanya ada Bapa dan Anak. Nah, ini jadi perdebatan. Nah, kita nggak boleh terjebak pada fenomena ini. Atau next, atau ibadah yang self-centered, me-centered, yang berpusatkan kepada aku. Dan seringkali ini yang lebih laku. Ya, contoh, ibadah yang dari awal itu mengalir seperti konser. Nah, kalau kita ke JPCC, kita nggak dapat kesan trinitaris. Ya, kenapa? Karena memang dia didesain, dia itu diaplikasikan memang untuk tujuan yang lain. Misalnya pendekatan musik, pendekatan lewat ibadah yang kadang-kadang cuma 1 jam saja dan efektif. Khotbah cuma 25 menit, tapi padat sekali. Lalu selebihnya itu cuma pujian, penyembahan. Ya, lalu pengutusan, nanti persembahan lewat
rekening atau kasih di kotak yang tersedia di pintu keluar begitu. Nah, saya nggak mau menghakimi ibadah-ibadah gereja-gereja kayak JPCC, enggak, kenapa lagu-lagunya juga kita seringkali adopsi begitu ya. Tapi dalam liturgi kita mesti sadar ya, saya bukan GKMI Anugerah, tetapi saya melihat kekayaan dari liturgi dari GKMI Anugerah yang saya pikir perlu kita hidupi terus dan kita wariskan kepada anak-anak cucu. Sampai mereka akhirnya ngerti bahwa di tin, di sekolah minggu, bahkan di ibadah umum begitu ya, ibadah kita adalah ibadah yang trinitaris. Oke, next. Nah, ini review saja. Next, tadi saya sudah sebutkan misalnya dalam panggilan beribadah, ibadah itu datang dari inisiatif Allah ya, kita merespons di dalam keseluruhan liturgi kita. Kalau yang beberapa waktu yang lalu kita sadar bahwa liturgi adalah pekerjaan bersama. Jadi bukan pekerjaan worship leader, singer dan juga pemusik saja, tetapi melibatkan jemaat. Ya, kita pun juga adalah penyembah. Kita bukan imam ya. Kenapa imam kita? Ya, kemarin penginjil Edward mengatakan imam kita adalah Yesus, bukan kita imam. Ya, jadi kita tidak menjadi perantara antara Allah dan jemaat. Ya, kita adalah jemaat yang meliding, yang memimpin jemaat yang lain menyembah Allah. Imam besar kita adalah Yesus. Kalau saya senang ya, Edward menyebutnya worship leader kita adalah Yesus. Ya, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus ya, menjadi perantara antara kita dengan Bapa. Next. Ya, panggilan beribadah ini juga mesti kuat ya. Jadi di awal itu kita boleh saja ada fellowship. Tetapi kita harus memberikan satu ajakan beribadah ya, misalnya marilah kita datang dengan ucapan syukur. Marilah kita datang dengan puji-pujian, atau marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Allah kita. Ya, kita bisa mengutip Mazmur ya, next. Ya, ini beberapa, tapi suaranya nggak keluar ya. Ini salah satu ungkapan yang baik nih. Udah lama banget nih ya, sebelum pandemik nih kayaknya. Ya, tapi ini salah satu ungkapan pujian yang baik ya. Waktu itu saya sempat tayangkan ini untuk ibadah training online waktu itu. Oke, lanjut aja. Nanti Bapak Ibu bisa review atau udah di take down yang nggak ada yang di take down. Nggak ada ya? Oke. Nah, ini juga ungkapan yang bagus, tapi ya oke, kita lewat aja, nggak apa-apa. Ya, masih muda-muda, 2-3 tahun yang lalu ya. Fotum salam, oke, next. Ya, kesadaran bahwa Allah memanggil. Jadi bagi mereka yang terpaksa datang atau yang datang karena guilty feeling, mereka merasa bahwa kalau aku datang ke gereja aku tenang aja, atau aku bisa bebas dari dosa-dosaku karena aku bisa mengakuinya di hadapan Tuhan begitu. Nah, mereka sadar bahwa Allah yang memanggil mereka, bukan karena mereka harus, bukan karena mereka mau, tetapi Allah yang mau, yang memanggil kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Jadi kata-kata votum dan salam, oke, ini dari hamba Tuhan ya, tetapi kita juga bisa ya mengulangi itu. Misalnya saudara yang terkasih, Allah yang maha tinggi, raja di atas segala raja, dialah yang memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita memuji dia, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, bisa aja seperti itu ya. Votum dan salam, umat merespons dengan doksologi ya. Oke, saya mungkin mengajak kita ya, pada waktu menyanyikan mulia bagi Allah, seharusnya gestur tubuh kita, mimik muka itu sama seperti waktu kita menyanyikan pujian penyembahan yang lain. Ya, kadangkala kalau saya perhatikan datar, karena memang sudah familiar, sudah biasa, dan sehingga jemaat pun juga tidak merasakan bahwa itu juga adalah pujian kepada Allah. Ya, jadi saya nggak mengatakan harus sama seperti yang lain mengangkat tangan, tapi nggak ada salahnya kita mulia bagi Bapa, atau dengan sikap doa begitu ya, atau dengan wajah yang menengadah ke atas begitu ya. Sehingga doksologi, lalu pujian amin, 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 itu juga kita sadar ya, kenapa harus 3 kali?
Ya, karena Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenapa harus suci, suci, suci? Karena Bapa, Anak dan Roh Kudus, begitu. Ya, next. Nats pembimbing dan salam itu dari pendeta atau hamba Tuhan. Next. Umat merespons amin amin. Nah, ini bagian dari ibadah Trinitaris. Terus praise and worship. Nah, pilihlah lagu-lagu yang bertemakan Trinitaris, ya. Suci, 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 Allah Tritunggal Agung namamu. Kalau yang himnal banyak ya. Muliakan, muliakan, muliakan Allah Bapa, muliakan putranya. Ya. Atau lagu-lagu yang himnal. Tadi Pak Prana sempat kalau Pak Prana bang lagunya banyak ya. Jadi Bapak Ibu bisa konsultasi sama Pak Prana. Lagu-lagu tema sudah ada. Lalu kita kepikir ingin menambahkan satu lagu yang Trinitaris. Nah, bisa pilih ya. Lagu-lagu kontemporer juga cukup banyak ya. Yang cukup jadul ya. Father, we love you, we worship and adore you, ya. By dua, Jesus we love you, Spirit we love you, ya. Atau How great is our God di bagian verse 2-nya itu ada Father, Spirit, Son, ya. Walaupun secara ordo lagu ini bisa diperdebatkan, harusnya sering diperdebatkan. Kenapa Bapa, Roh Kudus, Anak? Harusnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau bagi saya sih nggak jadi masalah ya, karena ketiganya sederajat begitu. Perbanyak nyanyian Trinitaris. Terus, nah firman yang diberitakan ini juga kuat ya dari doa pembukaan. Next, dari doa pembukaan, doa epiklesis ya. Kita membutuhkan Roh Kudus, mengundang Roh Kudus ya. Bapa yang berfirman. Doa itu di dalam nama Yesus, firman yang menjadi manusia, begitu itu bagiannya hamba Tuhan. Terus khotbah juga di dalam perjamuan kudus, ini jelas sekali ya. Terus ya ini mengenang karya Kristus, terus pengakuan iman udah jelas, terus doa syafaat, terus berkat dan doksologi ya. Doksologi yang terakhir itu pun juga Trinitarian. Jadi saudara bisa melihat ya, ibadah kita di GKMI Anugerah itu sangat Trinitarian. Jadi itu satu hal yang patut kita hidupi dan kita tularkan, wariskan kepada generasi berikut. Next. Tentang itu yang pengakuan iman rasuli, kalau yang di buku liturgi GKMI itu memang ditempatkan biasanya setelah firman. Yeah. Nah, jadi termasuk ada komitmen komunitas. Nah, memang kira-kira menurut Pak dasarnya apa? Ditempatkan misalnya di bagian akhir saja dibandingkan kalau selama ini kita di awal ya. Di awal apa ya dasarnya? Ya, kalau saya pakai kacamata GKI sama GPIB ya, karena itu ikrar. Ya, ikrar itu berarti bukan doa, ya. Itu satu pengakuan kepada dunia dan memang itu harusnya bagian dari respons. Setelah mendengar firman, ya kita diutus. Nah, salah satu bentuk kesaksian iman kita adalah pengakuan iman rasuli. Jadi satu itu menguatkan kita satu sama lain, tapi itu juga menjadi kesaksian kita bagi dunia. Ya, kalau di bagian awal ibadah saya nggak dapat ya teologinya apa ya. Apakah itu juga bagian dari penyembahan atau kesaksian kita bagi dunia, tetapi kita sadar bahwa kita hanya bisa bersaksi setelah kita mendengar firman. Nah, setelah mendengar firman kita berespons dan diutus. Nah, jadi bisa dipertimbangkan aja sih, bagusnya sih kalau mau ada pengakuan iman rasuli persis setelah firman. Jadi begitu bisa hamba Tuhan yang, karena biasanya kayak GKMI Anugerah habis doa tutup firman biasanya langsung majelis maju ke depan ya, atau setelah persembahan MC maju ke depan. Sebelum pengutusan kita bisa mengajak jemaat mari berdiri bersama dengan umat percaya di segala bangsa dan tempat, di segala zaman kita mengakui iman rasuli.
Habis itu baru prolog untuk nyanyian pengutusan. Ya mungkin itu lebih oke. Gimana Pak? Ya. Jadi memaknai pengakuan iman rasuli sebagai itu kesaksian atau ucapan syukur, sekaligus itu menjadi, kan memang ya itu kan seperti deklarasi iman ya. Iya. Itu berarti dimaknai sebagai itu kesaksian bagi ya, kita tapi juga bagi dunia gitu ya. Iya. Tapi kalau di buku GKMI memang setelah firman kan Pak? Iya, iya. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya atau mau menanggapi? Silakan. Jadi tadi apa namanya? Pengakuan iman. Itu wajib ada atau enggak? Ya balik lagi sih, kalau memang kita lebih karena ya tidak mau membakukan harus di setiap ibadah ada, sehingga kita di minggu pertama saja, sama halnya juga dengan nanti Jalan Kudus saya minggu pertama saja. Minggu pertama aja ya. Minggu pertama ya. Lalu diselingi dengan ikrar pemuridan. Komitmen kemuridan. Setelah itu. Oke. Lalu di ibadah 2 kayaknya juga ada juga ya, sama ya, sama. Oke. Minggu pertama saja. Minggu pertama. Iya. Iya. Gali minggu besok ya. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang saya mau sedikit lagi bicara tentang kalimat ajakan ya. Jadi next. Jadi kalimat ajakan, balik lagi ke kalimat ajakan. Nah, ya ini nggak boleh klise ya. Ini tidak boleh sesuatu yang diulang-ulang. Ya, saya pikir worship leader punya privilege ya untuk memikirkan kalimat-kalimat prolog yang segar, yang baru. Ya, contoh misalnya ya, misalnya begini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berkumpul pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Bagus ya. Tapi itu berulang-ulang. Itu klise sekali. Ya, jadi saya nggak mengatakan saudara, aduh tugas gue udah berat ya jadi WL, mesti mikirin itu lagi. Ya makanya itu perlu dipersiapkan. Nah saudara perlu pikirkan misalnya apakah saudara mau ambil kalimat dari Alkitab misalnya. Saudara marilah kita bersorak-sorak di hadapan Allah kita. Sebagai umat pilihan yang telah ditebus oleh darah Kristus. Mari kita memuji Dia dan menyembah Dia. Nah saya pikir coba kembangkan itu ya. Kalimat-kalimat ajakan yang tidak terlalu familiar. Ya, tidak terlalu sering begitu ya. Sehingga ibadah itu jadi monoton begitu. Kenapa? Karena MC yang worship leader yang satu, worship leader yang lain yang berikutnya itu sama. Nah, ini satu PR juga bagi kita untuk coba kulik ya kata-kata yang baru ya, yang segar begitu ya, sehingga itu menolong jemaat makin memahami perbuatan-perbuatan besar Allah. Ya, pakai kata-kata yang jarang dipakai. Saya nggak sempat nulis contohnya begitu ya. Misalnya mari kita menyembah Allah kita. Dia Allah yang kudus. Dia yang bertakhta di atas puji-pujian kita. Mari kita menghampiri takhta kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Itu ikuti kata-kata di dalam Alkitab. Ya, jadi kita mengarahkan perhatian Allah, jemaat itu kepada Allah ya, kepada Injil, kepada Alkitab. Ya, bukan kepada lagu yang kita nyanyikan begitu ya, sehingga memang jemaat itu memusatkan perhatian mereka kepada Tuhan. Makanya persiapan prolog itu sangat penting ya. Itu kesempatan emas saudara ya. Saudara bukan pengkhotbah, bukan penginjil, saudara hanya pemimpin pujian, tetapi lewat lagu-lagu yang saudara pimpin, jemaat bisa mendapatkan the second sermon pada hari itu. Ya, jadi mereka dapat khotbah double dari hamba Tuhan sama dari lagu-lagu yang mereka dengar. Nah, seringkali justru yang mereka ingat ya lebih dapat adalah dari lagu-lagunya begitu. Ya, maka kita perlu melakukannya dengan baik. Ya, lagi pula secara psikologis ya, jemaat yang datang bapak-bapak, ibu, oma, opa, anak-anak muda, tidak jarang juga remaja dan anak-anak datang begitu ya. Mereka nggak selalu ready untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan.
Makanya kalimat ajakan itu sangat penting. Kalau beberapa bulan lalu ya Pak ya, kita bisa pakai kalimat itu sendiri ya. Kita bisa pakai nas Alkitab. Kita bisa pakai mungkin dari saat teduh kita ada kalimat yang menarik begitu ya, yang itu membekas buat kita dan cocok untuk memotivasi jemaat ya, itu bisa kita pakai ya. Oke, ini mengenai kalimat ajakan. Lalu yang kedua tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini sangat penting. Memang fokus kita ya, pertama bernyanyi dengan tepat. Tetapi yang kedua itu juga memimpin dengan tepat. Maka kita harus menguasai alur ya, kita mesti mantep ya. Jadi saya berharap sih pada waktu konsolidasi vokal itu bisa diskusi, bisa sharing, tapi setelah itu saudara mesti mantep. Dan saudara nggak boleh digoyahkan ketika maksudnya gini, ketika latihan mungkin ada masukan dari pemusik, harusnya begini, urutannya begini begitu, boleh dipertimbangkan, tapi saudara mesti yakin ya sebagai worship leader ya, karena memang kita adalah pemimpin ya. Kepemimpinan dalam hal urutan lagu, lalu prolog yang powerful, yang meyakinkan, itu penting sekali ya. Lalu bagaimana gestur tubuh kita, ajakan kita, suara itu mesti saudara kuasai ya. Jangan sampai suara kita tenggelam oleh karena drum. Nah, drum kita udah enak tuh ya. Udah ada yang ngerasa ya, drumnya nggak bising gitu ya, enak, empuk ya kedengerannya. Nah, suara kita berharap nggak tenggelam. Nah, tapi untuk itu kita mesti cukup keras, mesti cukup walaupun keras tidak cempreng begitu ya, tetapi enak ya untuk didengar. Nah, itu bagian di dalam kepemimpinan. Iya, tips ada tips ya. Tentu saja semangat ya, tetapi juga ketulusan ya di dalam memimpin ya, mengasihi jemaat ya. Kadang-kadang kita lihat, aduh nih ada orang yang gue sebel gitu ya, mungkin dia juga sebel sama gue. Nah, kita nggak boleh terpengaruh tuh ya. Justru kita di depan itu kita mesti sadar bahwa kita ini ingin menularkan kasih Yesus ya, sehingga senyum ya, wajah berseri-seri, bukan flat datar. Nah, itu menyegarkan jemaat. Ya, kalau saya lihat misalnya Bu Iin atau Bu Lani di depan berdiri udah senyum begitu ya, Gali ya, Ervian gitu, itu menyenangkan sekali. Ya, jadi itu termasuk di dalam kepemimpinan. Ya, next. Oke, nah di dalam kepemimpinan ini ya tentu saja ada teknik-teknik yang saya juga mau review lagi. Yang pertama pernafasan. Ya, ingat bahwa untuk nyanyi modalnya adalah nafas. Ya, jadi saya nggak tahu kapasitas nafas saudara sekalian, tapi saudara wajib latihan untuk menarik nafas panjang. Ya, untuk kita bisa punya ketahanan ya, agile ya, untuk baik itu tone, nada maupun juga kalimat. Nah, itu penting sekali. Ya, lalu intonasi ya, solmisasi, nada yang tepat ya. Beberapa nih suaranya sangat bagus, suaranya sangat indah gitu ya. Jadi ini sangat penting. Lalu resonans ya, saya juga seringkali ingatkan ya, resonans itu gema ya dari akibat pantulan gelombang suara yang terjadi dalam tubuh kita. Sebelum dalam ruangan ya, dalam tubuh kita dulu. Ya, seperti gitar ya tadi Pak Prana, kalau main begitu ya, tanpa ada resonans itu suaranya akan mati, akan mendem. Nah, pita suara kita tuh 1,5 sampai 2 cm, tipis sekali. Nah, gimana caranya itu bisa membahana begitu ya? Itu resonans. Itu membuat suara kita indah. Ya, cara melatihnya saya nggak bisa Pak Riko. Oke,
ya apa seperti humming ya, lip thrill ya, lip rolls itu sangat penting ya. Sambil setrika, sambil masak, sambil gendong itu. Latihan terus ya. Itu akan menolong leadingnya kita dalam hal suara itu powerful ya, punya dampak ya. Vokal konsonan itu sangat penting ya. Beberapa waktu ini saya lagi mendampingi dulu Bu Meli, lalu sekarang Bu Dwi gitu ya. Suaranya bagus, tapi yang membuat suaranya itu mungkin nggak ada impact ya, nggak ada dampak. Apa? Mungkin karena vokalnya kurang cerah, konsonannya kurang ya. S, B itu penting sekali. Sungguh besar setiamu. Yuk kita coba nyanyi sama-sama. Iya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, isi hatiku, dan seterusnya. Ya, jadi S, B, K, B, M itu harus dibunyikan. Tapi Pak Riko kan ada mic, ya betul. Tapi jangan sampai Kau Allah yang kudus harusnya. Ya S-nya tuh mesti jelas. Waktu kita doa, waktu kita mengucapkan prolog, waktu kita bernyanyi, ya saya titip pesan untuk para worship leader, vokal konsonan itu mesti jelas. Ya, jadi jemaat yang di ujung ya mereka bisa dengar, oh ini Pak Gali ini ngomong apa sih gitu ya. Mereka bisa jelas mendengarkan itu. Ya, lalu artikulasi sama ya, pengucapan kata-kata supaya bisa dimengerti, lalu phrasing ya, pemenggalan kalimat ya. Yang tadi ya, ku percaya janjimu ajaib, nafas terlukis dalam kehidupanku. Nah itu pemenggalan. Nah kalau di tengah-tengah itu saya nggak kuat gimana? Boleh curi, tapi jangan ku percaya janjimu ajaib, terlukis dalam kehidupan. Nah itu harus latihan pernafasan lagi. Ngerti yang saya maksud ya? Ngerti ya? Ya itu bagian dari leading ya. Lalu improvisasi ya, termasuk kalimat-kalimat takkan ku goyah. Ya, takkan ku gentar. Nah itu ya, kita mesti tepat tuh. Ya jangan sampai jemaat udah masuk kita masih ngomong, ya itu telat. Ya juga jangan sampai kita nggak tahu masuknya kapan. Ya lalu boleh juga dikasih melodi. Ya misalnya sungguh besar, ini nyontek nih dari JPCC. Sungguh besar setiamu, dari NDC. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti. Itu kepanjangan ya. Tapi itu bisa aja tuh ya. Jadi sambil saudara nyanyi ya lagu ini. Wah, ini enak nih kalau dikasih fill in ini dan itu. Nah, itu kalau bisa dicatat, diulang-ulang lagi. Saudara bisa nyontek juga dari dari YouTube begitu ya. Gak apa-apa, dan saya selalu melakukan itu. Ya, dan yang penting saudara itu saudara tahu ya itu tujuannya apa. Ya tujuannya untuk nge-leading jemaat, memberi penekanan pada kalimat itu. Nah, seringkali penekanan itu apalagi yang sesuai dengan tema tuh. Ya, itu penting sekali saudara. Jangan biarkan kesempatan untuk memberi penekanan itu berlalu. Nah, apalagi saudara akan nanti ngelihat ya, waktu pengkhotbahnya ngomong,
Oh ternyata dia singgung tuh penekanan-penekanan dari fill in yang saudara pakai tuh. Wah itu ya di satu sisi itu encouraging banget ya. Itu membuat aduh thank you Tuhan ya ini konfirmasi gitu ya. Nah itu saudara mesti ngalamin itu ya. Kalau enggak jadi WL cuma mimpin doang begitu ya. Padahal privilege-nya gede banget ya. Jadi worship leader. Ya, terus ya apalagi ya artikulasi, kepemimpinan, musikalitas. Nah, saudara juga mesti menguasai lagu-lagu yang dinyanyikan. Jangan pilih lagu-lagu yang susah. Kalau ada saran dari hamba Tuhan, dari tim musik begitu ya, saudara pertimbangkan dan putuskan. Kalau nggak yakin jangan nyanyikan, ya. Atau saudara bisa pilih lagu yang familiar, yang memang saudara kuasai. Itu menolong ya, sehingga jemaat tuh gimana sih worship leadernya kok nggak kuasain lagu, kalau nyanyinya salah, ya. Tapi itu nggak pernah terjadi di GKMI Anugerah sih. Di sini tuh worship leadernya menguasai banget ya setiap lagu-lagu yang ada. Oke, mungkin ya silakan. Pernah ya? Yang lagu yang mirip liriknya dan ternyata salah. Iya ya. Rusak tuh biasanya. Iya. Seperti rusak salah. Iya. Seperti rusak. Merindukan air. Ada beberapa seperti rusak. Rusak betina, rusak belajar. Iya, itu berarti beda lagu ya. Beda lagu, beda melodi. Terus ini juga ada versi-versi lagu himnal gitu ya, yang ketika dinyanyikan ternyata WL-nya nggak begitu menguasai begitu. Yaitu memang perlu perlu ditolong waktu latihan ya. Cuma Pak Riko sering nggak dampingin latihan ya. Mohon maaf. Ya itu sih Bapak Ibu Saudara. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Sebelum saya pikir-pikir apa yang perlu ditambahkan begitu ya, dilatih. Atau kalau kebalik, kita menguasai lagunya ini, tapi mungkin jemaatnya nggak bisa. Terus begitu kita nyanyi gitu, jemaatnya tuh kayak itu menurunkan juga sih. Menurunkan ya. Menurunkan karena ternyata mereka itu nggak bisa lagu yang menurut WL itu kayaknya lagu itu tuh lagu yang familiar. Iya. Mungkin apakah karena kita ini sering mendengarkan YouTube lagu-lagu yang DPC, GPCC dan GMS dan lain-lain gitu ya, banyak lagu di sini gitu. Rasanya mungkin lagu itu lagu yang sangat familiar, tapi begitu diambil lagu itu dibawa begitu ya, kita menguasai, tapi jemaatnya itu langsung Drop ya Bu ya. ya maksudnya merasa agak kecewa gitu. Nah kalau gitu kita diskusi ya. Apa yang mesti kita lakukan atau mengantisipasi itu? Kita menguasai tapi jemaat nggak terlalu. Atau itu Pak Riko, kadang-kadang kan kita bisa ngelihat ya hamba Tuhannya kan bisa kita kayak karismatik gitu, tapi dia misalnya bukan aliran karismatik, terus dia Iya. nah itu agak Bikin membuat kita down. agak down. Iya. Terus kita jadi grogi sama Iya. aduh Ada hamba Tuhan ya. Ada hamba Tuhan yang mungkin nggak ikutan nyanyi. terus gini Iya, nggak ikutan nyanyi. Semangatnya rendah gitu. Bu, lebih parah lagi kalau dia begini. Ya. Saya juga pernah waktu jadi worship leader di sini di ibadah satu begitu ya. Pembicaranya sibuk dengan file WhatsApp ataupun mungkin juga slide yang mau di ini dan beberapa kali nggak ikutan nyanyi gitu. Jadi itu juga bikin kita drop. apa kita nggak usah ngeliat Pak? Lihat yang nyanyi aja. Nilai jemaat ya. Kalau gimana ya Pak? Ngeliatin katanya suruh ngeliat kepalanya jangan ngeliat mukanya. Iya. Jadi Ngeliat kepala. Cuma gestur tubuh kan nggak bisa kita hindari itu Bu ya. Kita ngelihat kepalanya tapi aktivitasnya begini tetap tuh berasa tuh. Iya. Ada lagi yang mau kasih usul kalau jemaat tidak menguasai atau mungkin ada gestur tubuh dari jemaat ataupun hamba Tuhan yang nggak ikutan nyanyi gitu ya. Mungkin bukan juga nggak terbiasa dengan ibadah
kita gitu. Apa yang mesti dilakukan? Pengalamanmu gimana? Gak ada sih. Hah? Maksudnya ya sama sih pengalamannya, kalau misalnya kayak gitu langsung kayak kita udah semangat nyanyi, musiknya udah mantap, ininya udah mantap, terus tantangannya cuma Iya. ya udah lah gitu kayak gitu. Iya. Beberapa kali saya juga melihat ya, ada mungkin cukup banyak ya jemaat yang di KU1 maupun di KU2 juga tidak terdrive untuk ikutan nyanyi. Jadi mereka itu cuma melihat slide atau melihat ke depan. Ada beberapa begitu ya. Nah, untuk mungkin saya jawab dulu yang pertama dari Bulani. Kalau jemaat tidak menguasai sementara kita menguasai, pilihannya kita bisa melatih lagu itu. Entah itu sebelum ibadah dimulai, 10 menit sebelumnya, tapi itu Spotify ya. 20 menit sebelumnya kita meminta jemaat berdoa secara pribadi, melodi lagu itu dimainkan, lalu mengajak jemaat untuk menyanyikan lagu itu. Ya, itu bisa. Atau yang kedua, kalau itu lagu respons, dan itu diulangi di pengutusan, ya kita bisa nyanyikan itu 2 kali. Kalau yang pertama mungkin mereka belum kuasai, tapi yang kedua setelah itu mungkin mereka bisa menyanyikan. Lalu yang ketiga, bisa juga lagu yang minggu ini dinyanyikan, minggu depan kita sarankan untuk worship leader berikutnya menyanyikan supaya jemaat dapat lagu baru, perbendaharaan lagu baru dan familiar dengan lagu itu. Nah, selebihnya ya udah biarkan Roh Kudus bekerja. Jadi tanggung jawab kita itu tidak membuat orang bernyanyi. Tanggung jawab kita memimpin. Dan jemaat punya tanggung jawab mereka sendiri untuk memuji membesarkan Tuhan. Karena Tuhan panggil saya, Tuhan panggil jemaat juga untuk memuji Tuhan. Nah, bagian kita itu memimpin pujian bersama, dan kita juga jangan terintimidasi dengan orang-orang tertentu, karena tanggung jawab kita juga makin meliding nih jemaat yang mau bernyanyi, yang tadi kata Vian, lihat aja yang nyanyi. Nah, itu harusnya kita sadari itu. Nah, berharap kalau kita terus-menerus melakukannya, kita nggak akan drop ya kalau jemaat bernyanyi. Nah, tapi juga sebagai tim musik, saya pikir kita perlu memimpin dengan benar, memimpin dengan sebaik mungkin sehingga jemaat yang baru tahu lagu pun mereka, lagunya enak ya, dan aku mau menyanyikannya. Begitu. Nah, kalau untuk gestur tubuh dari jemaat ataupun juga hamba Tuhan yang tidak ikut ibadah, mungkin jawaban saya persis seperti yang tadi ya. Tanggung jawab kita hanya memimpin, dan ya kita sadari aja kalau dia mungkin seperti yang saya lihat dia lagi sibuk dengan gadgetnya gitu ya. Oh, mungkin dia kurang persiapan. Oh, mungkin dia lagi mungkin ada miskom antara dia dengan multimedia sehingga dia mungkin harus it's okay, nggak apa-apa begitu ya. Tapi saya juga pernah berasa tuh ada pembicara, bukan cuma di GKMI Anugerah tapi di Perkantas atau di gereja saya, ketika saya memimpin pujian, pengkhotbahnya itu sepertinya tidak relate dengan pujian-pujian kita sebelumnya. Nah, kalau kayak gitu itu juga jangan bikin kita down. Ya, karena sekali lagi kita bukan cuma memimpin hamba Tuhan tapi jemaat ya bernyanyi. Dan bagus juga kalau kita pada waktu kita memimpin itu sebetulnya sedang menyiapkan hamba Tuhan untuk maju memberitakan firman Tuhan. Dia juga butuh persiapan tuh, bukan cuma jemaat ya memuji Tuhan. Itu. Lalu selebihnya ya udah, kalau itu memang mengganggu kita ya jangan lihat dia, tapi lihatlah jemaat gitu ya yang memang dengan tulus datang memuji Tuhan. Ya, itu mungkin kasus di lapangan ya. Ada lagi nggak ya kendala-kendala lain yang kita temukan dalam memimpin pujian? Tentang lagu baru kan kita memang kadang WL punya bank lagu yang masing-masing sesuai dengan lagu yang mereka sering dengar. Ya. Entah di mobil, entah di rumah, mereka Ya. punya sendiri. Nah, sehingga kan kalau memang misalnya ada
sadar itu lagu baru. Iya. Itu tadi yang dibilang bahwa mereka sudah menguasai, tapi ternyata itu belum pernah dinyanyikan sama sekali oleh siapapun di sini. Sehingga mereka pikir, nah ini masih baru, padahal udah lama lagunya loh, sudah 3-4 tahun. Tapi memang belum pernah ada yang pakai. Dan memang, nah sehingga solusinya kita memang coba mengasih alternatif lagu lain. Kalau memang misalnya itu anggaplah itu ada kesesuaian sama tema, dia memilih lagu itu ada kesesuaian dengan tema, hanya problemnya itu lagu baru. Ya kita coba kasih opsi yang lain yang kira-kira ada sesuai dengan tema. Tapi kalaupun misalnya udah yang ini aja lah gitu, ya sudah, kadang saya atau mungkin yang lain ngalah gitu, tapi kita usahakan supaya nanti ada gini. Jadi kan memang kendalanya kita sudah kasih peringatan, Bu, Pak, ini kendalanya kalau ini lagu baru nanti Anda pasti akan putaran pertama akan diprototin. Karena mereka akan tidak ikut nyanyi gitu. Jadi tidak ikut nyanyi, mereka akan belajar dulu intonasi ya seperti apa ya. Nada. Baru kedua atau ketiga baru mereka mulai ikut nyanyi gitu. Sehingga ya sudah, artinya kita sudah prepare, kasih tahu gitu. Ya sudah, kalau mereka tetap ini ya sudah, silahkan gitu. Iya. Paling tidak pengulangan 3-4 kali misalnya, supaya jemaat nanti dikasih kali ketiga dan keempat mereka sudah mulai menguasai lagunya. Iya. Ya itu bisa juga ya, Bapak Ibu dilakukan. Memilih lagu itu kita juga tidak bisa melihat jemaat itu sebenarnya bisa apa enggak. Contoh nih ya, lagu yang Pak Riko pernah nyanyi, Goodness of God. Itu dari dulu tuh saya kepengen nyanyi lagu itu, pengen bawa lagu itu, tapi nggak pernah berani. Karena apa ya? Wah ini jemaatnya bisa apa enggak? Tapi itu lagunya bagus gitu. Iya. Nggak berani. Sekali dipakai sama Bu Ami saya lihat. Ya itu ada terjemahan. Iya. Cuman kan kita nggak berani gitu waktu Iya. mau membawa lagu itu, wah nggak, nanti jemaatnya nggak bisa, malah kita Iya, diprototin gitu ya. Iya. Ternyata kita salah menebak, ternyata jemaatnya bisa. Saya lihat Bu Ami nyanyi, jemaat tuh nyanyi semua gitu. Iya. Oh iya, ternyata itu pikiran saya aja, wah bisa nggak sih nyanyi itu, ternyata bisa. Tergantung sih Bu ya, kalau lagu itu populer, ngetren gitu ya, dan walaupun dari sisi melodi, syair juga, itu lagu bahasa Inggris. Kok Bu Ami kayaknya ngambil yang versi Indonesia. Ku cinta kau. Oh, Inggris juga ya. Nah, ya kalau itu dinyanyikan dan kita menyanyikan dengan tepat, ya ternyata jemaat juga bisa. Yakin aja ya kayaknya ya. Ya, yakin, itu keyakinan penting sih. Keyakinan. Iya, itu sih. Ada lagi? Ada ini tentang lagu Cinta Kau itu di Goodness of God itu ada yang bilang ini mah lagu tidak secara spesifik lagu Kristen. Iya. Gitu. Karena emang dia tidak, kaunya itu kan ya emang istilahnya God itu kan bisa God siapa saja God gitu. Artinya ada yang mengomentari seperti itu. Iya. Goodness of God bahkan bisa dinyanyikan oleh bukan Kristen gitu. Iya. Gimana? Ya, saya pikir ya ini balik lagi ke penafsiran. Ya, penafsiran kita perlu yakin ketika kita memilih lagu. Salah satu yang jadi penekanan saya di pembinaan yang lalu itu adalah fokus on God. Ya, berfokus kepada Allah dan jelas ya Allah siapa yang dimaksud. Apakah ini terlalu generik lagunya? Nah, kita coba teliti. Nah, kalau Goodness of God itu memang ada kalimat yang kedua ya. I know you as our Father. Nah, ya pokoknya ku tahu engkau Bapakku dan engkau sahabatku. Itu bagian yang kedua ya. Lalu di bagian bridge-nya itu ya, your goodness is running after me. Ya, di salah satu terjemahan Alkitab tuh Mazmur 23 itu ada dan kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, kalau memang kita udah tahu, lagu ini walaupun mungkin diciptakan supaya seluruh dunia bisa menyanyikan itu, tapi secara implisit memang Allah yang dimaksud itu adalah Allahnya orang Kristen, walaupun tidak eksplisit ya tergambar. Nah, kita bisa dengan prolog kita, ya, kita bisa mengatakan, mari kita menyanyikan kebaikan Tuhan.
kebaikannya yang ditunjukkan sebagai Bapa yang menebus kita oleh anaknya. Dan kebaikannya yang selalu mengikuti kita seumur hidup kita. Mazmur 23. Nah itu dari prolog kita bisa juga sih kita ke situ. Tapi lagu-lagu yang generik lain misalnya hari ini adalah lembaran baru bagiku. Itu lagunya Joy Tobing tuh waktu menang Indonesian Idol. Masih ingat udah lahir loh. Masih kecil banget pas ini ya waktu Joy Tobing menang. Nah, tapi si Glenn yang menciptakan lagu itu memang mengatakan itu lagunya sebetulnya ditujukan untuk Allah. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini bukan karena kuat dan hebatku, implisit ya, itu karena anugerah. Semua karena cinta, semua ada ditambah karena anugerah. Itu udah tambahan, itu aslinya nggak begitu. Nah itu juga kita mesti hati-hati ya untuk memilih lagu-lagu yang generik, yang saya pikir lebih baik ya kita pilih lagu bukan karena kebaikanku, bukan karena semuanya anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bila kita dipakai. Nah itu jadi mungkin itu sih Pak ya kalau untuk lagu, komentar lagu The Goodness of God. Jadi harus diperkuat dengan prolognya. Iya. Nah itu seni sih, seni memilih lagu, seni menyusun prolog, dan lakukanlah dengan baik. Itu satu privilege yang pasti jadi berkat untuk jemaat, pasti jadi berkat. Itu membangun, menguatkan iman. Ya, firman Tuhan juga katakan, hendaklah kamu berkata-kata seorang akan yang lain dengan mazmur, puji-pujian dan kidung rohani. Wah, itu worship leader tuh. Ya. Oke, Bu Lani, Bu Iin. Tapi sekarang kalau di YouTube nggak ditampilin ya Pak ya, yang ibadah. Cuma khotbah aja. Tapi ada rekaman. Ada. Dipisah, cuma nggak dimasukin di dalam YouTube. Karena kalau bagus mungkin juga bisa jadi inspirasi untuk next worship leader gitu ya, untuk wah nih Bu Iin bagus nih prolognya nih, itu bisa jadi contoh seperti kayak tadi 2 video tadi. Tapi kalau kayak gitu bisa minta ke siapa Pak? Edward? Edward bisa. Minta dong klip yang KU1, biasanya KU1 yang direkam ya, KU2 enggak. Boleh dong minta itu bisa dikasih Pak? Bisa. Oke, sip. Untuk evaluasi bagus juga tuh ya, untuk mau minta dong rekaman KU1 tadi gimana kepemimpinan, terus suasana worship, kerjasama tim ya, apa yang mesti dievaluasi, itu bagus juga. Oke, ada lagi? Silakan kali. Nanya aja ini sifatnya. Kalau di sini itu terkait duduk berdiri itu ada masalah enggak? Ya, Pak Prana mungkin bisa jawab dulu Ya, Pak. sebenarnya kalau yang saya pahami bahwa memang berdiri itu kan wujud penghormatan ya. Jadi kalau tanpa kita berdiri, kenapa kalau Pak Jokowi masuk ruangan dan kita semua diarahkan berdiri, lebih ke sifat penghormatan. Ya meskipun orang bisa saja maknai sebagai supaya improvisasi, tidak monoton, ya bisa juga, itu sisi secara psikologis tentu pengaruh. Tapi tidak ada patron tertentu lagu apa yang harus berdiri dan duduk, kecuali memang Khotbah dan Salam, terus ya dan nanti yang memang pengakuan iman, dan terus yang perjamuan kudus dan berkat, itu aja. Tapi kalau yang lain tentu dilihat kreativitas WL bisa gitu. Ini Khotbah Salam itu wajib berdiri ya. Terus Iya. biasanya setelah itu kan pembawa firman ya yang Khotbah Salam. Oh iya betul. Itu setelah itu otomatis disuruh duduk atau bisa misalnya kita jangan duduk, tetap berdiri. Oh, Tetap berdiri. Boleh. Jadi tinggal dipesankan saja. Sebenarnya tidak ada ketentuan dari pembicara atau itu setelah Khotbah dan Salam lalu mensuruh duduk, tidak ada. Kadang langsung ketika jemaat biasanya masih berdiri, mari dengan tengah bagi berdiri kita misalnya seperti ini. Bisa apa ya? Ya,
Dan biasanya hamba Tuhan habis khotum dan salam, habis doksologi amin amin, nggak ada ajakan duduk. Dia duduk kembali dan jemaat tetap berdiri. Nah, bisa kita jemaat tetap berdiri, atau misalnya langsung aja kita Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama mengangkat pujian kita kepada Allah kita, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Dia yang bertakhta di atas segala puji-pujian kita. Mari kita katakan, nah itu bisa. Ya, jemaat juga nggak akan aduh pegel nih, enggak. Mereka lebih suka juga untuk pujian cepat Gitu, berdiri. Aku mau arahku ke situ sih. So far pernah nggak sih ada yang komplain gitu ya, misalnya berdirinya terlalu lama misalnya? Ya. Biasanya sih kalau sama opa biasanya sih kalau capek duduk sendiri. Iya, duduk sendiri. Kalau ada sih biasanya ya. Artinya ketika duduknya agak lama itu ya sudah di sini sudah bisa menyesuaikan sendiri lah ya. Iya. Aman ya, nggak Iya. jadi masalah di belakang. Iya. Kayaknya sih. Dan biasanya kita ajak jemaat berdiri itu sebelum votum dan salam. Karena lagu pembukaan itu biasanya worship, lagu penyembahan. Jadi misalnya diawali dengan mereka duduk dulu ya, verse, chorus, dan setelah mulai pengulangan kita bisa ajak mereka bangkit berdiri. Dan penyembahan dengan berdiri juga lebih berasa sih, mereka bisa angkat tangan, ya mereka bisa dengan gestur tubuh ya menyembah Tuhan gitu ya. Baru ketika hamba Tuhan maju lebih smooth karena dia nggak perlu mari kita bangkit berdiri gitu ya. Biasanya begitu ya, Bu Iin, Bu Lani juga Revian dalam pengalaman gitu ya. Iya, memang begitu. Maaf sih, Pak, kalau Ya. saya sih malah ngerasa sih kalau misalnya kayak penyembahan gitu kita udah naik, terus kita masih tetap suruh duduk, kayak nggak bisa naik banget gitu. Iya. Jadi makanya kadang-kadang yuk kita berdiri, yuk kita angkat tangan kita. Iya. Itu sih kadang-kadang suka. Iya. Jadi kalau dari segi sharing, aku pribadi itu beberapa kesempatan WL itu kalau pribadi ini ya senangnya itu udah votum salam udah berdiri, habis itu berdiri sampai lagu mau firman. Ya. Nah itu baru duduk, itu lebih enak. Jadi tadi udah naik, udah ini langsung Ya. diajar, itu lebih enak. Cuma sometimes ini nggak semua ya, ada yang berdiri terus ada. Iya. Nah, makanya saya nanya di sini tuh seperti apa sih? Iya, Kalau iya. memang nggak apa-apa, ya Iya, nggak apa-apa sih. Iya. Dan biasanya itu durasinya 15 menit sampai paling lama 20 menit mereka berdiri. Ya kalau nggak kuat ya biasanya mereka duduk sendiri. Iya, kalau di GKMI Anugerah udah terbiasa. Kita batasin 20 menit tuh dari awal Ya. lagu pertama sampai firman tuh 20 menit. Ya 20 menit ya kira-kira. Dari awal sampai firman. Ya. Lalu nanti berdiri lagi di akhir ya, sebelum pada saat pujian pengutusan ya, pujian penutup itu biasanya berdiri. Sebelum berkat, doksologi lalu duduk lagi. Oke, ya, jadi saya mungkin mau review ini. Yang pertama, yang terpenting itu opening, itu sangat penting. Ya, tadi kalimat pembuka. Nah, saudara terus pikirkan gimana sih sambutan yang hangat gitu ya. Kalau beberapa WL kadang welcome to GKMI Anugerah atau selamat datang di GKMI Anugerah, selamat beribadah. Kami menyambut ya. Kalau saya suka pakai hamba Tuhan dan majelis menyambut jemaat yang telah hadir untuk beribadah gitu ya. Itu opening. Lalu saudara bisa berinteraksi juga ya. Shalom, selamat pagi jemaat, apa kabar? Ya, mereka akan jawab tuh. Ya, lalu kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dari Allah kita gitu ya, itu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama menyiapkan hati untuk beribadah. Ya, nah kalau kayak gitu mereka otomatis langsung doa pribadi saat teduh, iringan musik, baru masuk prolog kita yang berikutnya ya. Opening sangat penting. Lalu sepanjang leading kita begitu ya, oke. Gestur tubuh, bagaimana sikap kita pada waktu bernyanyi. Ya, saya juga bergumul sih kadang-kadang saya tidak lentur badan saya. Istri saya bilang kalau kakak kalau mimpin kayak patung, kayak mumi, kayak batu begitu ya, geraknya sulit ya. Ya iyalah, gue fokus sama pujian, sama nyanyi, sama kepemimpinan gitu. Nah, saudara perlu latihan di rumah, di depan cermin ya.
gestur tubuh, mimik muka, ketika menyapa, ya, wajah berseri-seri itu seperti apa, ya, lalu pada waktu menyanyi pujian cepat, ya, apakah perlu goyang kiri kanan, ya, kasih yang begitu besar, ya, dan jangan lupa kalau kita goyang kayak begini, siap-siap suara kita juga agak nggak stabil. Nah itu juga mesti dilatih, terus dilatih. Ya, lebih kuat dari dosaku tak akan berhenti memuji. Ya, itu gestur tubuh goyang-goyang kayak gitu perlu dilatih, disepakati. Kenapa? Itu impactful, sangat-sangat. Ya, apalagi jemaat kita kayak anugerah seperti yang tadi saya bilang, ada yang nyanyinya begini loh. Ku tak akan berhenti, atau nggak nyanyi sama sekali. Nah, kita nggak usah terpengaruh dengan itu, ya. Tapi kita harus berdampak untuk jemaat yang mau gitu, ya, ya kayak gitu. Iya. Jujur aja sih, dia tuh termasuk hamba Tuhan yang gitu. Iya, betul. Semangat ya kalau muji Tuhan. Kalau saya kan sampingnya kan tahu ya. Iya. Kalau Pak Prana gitu. Pak Prana. Menyemangati ya. Saya katanya Pak Jason tidak ada ekspresi. Saya turut berduka cita. Oh, sih kata Pak Jason ya. Suruh nyanyi Pak. Padahal disuruh nyanyi Iya. ya, Pak. Jadi yang main keyboardnya itu Pak Jason yang suruh nyanyi. Ada rekamannya Pak? Ada loh Pak. Ada ya. Oh, karena di dalam khotbah kan? Iya. Lalu Pak Riko nanti. Kesian juga sih. Lihat ya? Belum. Oh, Ada ini ibadah kan Tuhan. YouTube-nya sih. Nggak pasti. Nggak, dia lagi cerita sih. Iya. Ada orang Batak, terus dia bukan orang Batak kan ya? Saya juga bukan. Orang apa? Dia itu orang Batak, Dia. kayak itu kaku banget kan, terus dia udah yang, pokoknya dia kesaksian lah, terus dia mau ngajarin pemusiknya, saya mau main keyboardnya gitu, jangan pegang keyboard saya gitu, Saya minta kunci G nggak dikasih, iya adanya C, C. pokoknya mau, Adanya C. iya pokoknya mau kunci apapun tetap C katanya. Iya. Ya ampun. Jadi dia kayak Nyanyi Bapak. dia Chinese kan, jadi kan suaranya itu nggak bisa melengking-melengking kayak orang Batak Iya. kan, Pak. Jadi dia kasihan sih dia itu. Nah terus jadi dia mau tahu saya keyboardnya, nah Pak Prana, ya Pak Prana sekarang nyanyi sekarang saya keyboard. Saya buktikan. Iya. Iya. Ya. Momen memalukan ya. Pak Prana kasihan. Jadinya nyanyi lagu apa Pak? Mari kita nyanyi bersama-sama. Bapak itu hatiku. Bapak sentuh hati. Bapak suka Iya. ya. Iya. Ibu ini geli banget ketawanya. Lucu Pak. Iya. Oke. Ya, jadi gestur tubuh itu sangat penting, ya, mimik muka. Lalu mengakhiri juga jangan dianggap remeh ya. Ya, prolog pengutusan ya itu justru harus lebih powerful. Karena kadang-kadang moodnya orang abis dengerin firman, apalagi firmannya tuh waduh itu membakar semangat ya, menguatkan iman begitu ya. Lalu persembahan itu kan turun, lalu masuk ke pengumuman itu jemaah mulai turun tuh. Nah itu moodnya mesti diangkat lagi juga lewat prolog yang bagus. Jadi memang harus dibuat bukan cuma sekedar jemaat kita akan mengakhiri ibadah kita. Nah kadang-kadang statement mengakhiri ibadah juga ini tips ya. Memberikan kesan bahwa ibadah itu hanya di gereja. Padahal sebetulnya ibadah yang sejati itu hari ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya justru ibadah kita sedang dimulai nih. Kalau di ibadah baru dimulai begitu. Nah tapi kita kan nggak mungkin. Marilah kita mengawali ibadah kita. Nggak mungkin juga kan. Ya, saudara kita akan kembali dalam panggilan kita sebagai umat yang beriman kepada Kristus. Contoh. Atau saudara kita akan kembali dalam panggilan kita masing-masing sebagai ayah, ibu, istri, suami, sebagai anak, atau sebagai pekerja di tempat kita masing-masing. Marilah kita melakukan segenap firman yang telah kita dengar. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, mari kita akan nyanyikan pujian lagu ini begitu ya. Nyanyikan dengan kuat, powerful, jadi jemaat pulang bawa lagu itu.
begitu. Jadi itu sangat penting, sangat penting. Nah, mungkin dari apa yang saya mau bagikan itu aja. Nah, ya. Sejauh mana atau seberapa kadang WA tadi bilang WA itu bukan pengkhotbah, Ya. sehingga jumlahnya perlu dibatasi. Jumlah kata-kata kalimat ya. Oke. Sejauh mana kira-kira Makasih. kita perlu berapa kalimat atau apa, termasuk tadi misalnya untuk closing kira-kira Ya. bisa berapa? Iya. Makasih Pak Parana. Mungkin 8 kalimat itu udah batas. Ya, 8 kalimat itu udah termasuk kalimat pendek ya, udah termasuk ajakan, udah termasuk prolog apa yang mengarah kepada lagu. Ya, contohnya misalnya kalau untuk awal ya, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mari mengingat-ingat kebaikannya. Pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Mari kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang kita nikmati selama minggu yang telah berlalu sampai pada hari ini. Mari kita nyanyikan pujian The Goodness of God misalnya. Nah, itu baru 6 kalimat. Nah, 8 kalimat itu udah batas. Lebih dari itu jemaat akan, wah ini khotbah mini nih, begitu ya. Nah, makanya baiknya Bapak Ibu, teman-teman semua mencatat. Setiap prolog itu dicatat. Ya, Bapak Ibu boleh punya catatan kecil, tulisan tangan atau pakai HP, atau kalau beberapa WL mungkin juga termasuk Bulani ya, suka ada pas latihan itu suka ditayangkan. Nah, nanti pas hari H-nya itu nggak ditayangkan ya, tapi itu untuk melatih. Jadi catat, hafal, renungkan. Ya, jangan percaya sama diri kita. Gampang, nanti di stage itu aku bisa kok. Nanti gambarannya akan seperti ini, poinnya akan seperti ini. Jangan percaya itu. Karena kalau kita udah kena grogi, udah apalagi ngelihat gestur tubuh hamba Tuhan yang begini, begitu, wah itu blank itu merusak itu semua. Mood kita, apa yang kita udah siapin runtuh. Cuma beberapa hal itu bisa terjadi. Maka kalau hal itu terjadi, kita masih punya backup catatan, begitu. Hafalkan. Oke. Berarti kalau kayak pernah tuh ya Pak, ada WA saya kan dengar ya kesaksian kayak gitu. Oke. Berarti kan lebih dari 8 kalimat. Iya. Jadi jangan ya. Termasuk kesaksian pun juga harusnya dicatat. Jadi kalau misalnya itu berkaitan dengan tema, misalnya begini ya, tema tentang memperhalakan. Misalnya kita bisa mengatakan begini, beberapa waktu yang lalu saya kecanduan drama Korea misalnya. Saya tidak menyadari saya begitu candunya, apalagi ketika load pekerjaan sangat berat. Lalu ini udah kalimat panjang ya, load pekerjaan sangat berat, dan saya menemukan kepuasan ketika istirahat, saya nonton drama Korea. Hal itu terjadi berbulan-bulan, sampai akhirnya satu bagian firman Tuhan mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku misalnya. Disitulah saya sadar, dan saya akhirnya menyerahkan semua belenggu saya kepada Yesus, semua berhala-berhala saya. Dan hari ini saya dimenangkan. Misalnya, ini cuma karangan saya aja nih, ya. Saya nggak pernah kecanduan drama Korea, nggak pernah. Nah, tapi ya mungkin dengan mencatat lebih baik ya, sehingga 8 kalimat latar belakang masalah, lalu ada solusi. Itu udah jadi satu, diramu dalam 8 kalimat. Itu nggak akan terlalu panjang. Nggak akan terlalu panjang. 8 kalimat. Lebih daripada itu kepanjangan. Kesaksian, ya, renungan firman Tuhan, berkat yang kita dapatkan. Bagus juga ya kalau worship leader itu semacam memberikan intisari dari khotbah. Makanya mendengar firman itu sangat penting sebagai worship leader. Ya, kita mesti misalnya ada 3 poin yang disampaikan. Saya diberkati dengan kesaksian hamba, atau saya diberkati dengan pemberitaan Injil pada hari ini. Poin yang pertama, kita bergantung sepenuhnya pada kasih karunia. Yang kedua, kita perlu sekali untuk memberitakan kasih karunia itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan caranya adalah misalnya bla bla bla. Mari kita melakukan firman
yang telah kita dengar dengan kembali kepada panggilan kita masing-masing. Itu nggak nyampe 8 kalimat. Ya, meringkas khotbah itu juga sangat bagus. Jadi kita itu tidak terlepas, kita nggak WL tuh beda terpisah dengan khotbah, enggak. Ya, kalau bisa sih kita prolog kita yang terakhir itu adalah meringkas khotbah. Oke, terus ada apa kalimat-kalimat lain yang perlu kita katakan dengan baik misalnya. Apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Nah, guys, mukanya tuh senyum selebar mungkin, ya. Walaupun kita tahu nggak ada yang baru, halo, nggak ada yang baru, ya nggak apa-apa, ya. Tapi kita memberikan sambutan kepada mereka yang hadir, dan kalau ada, ya, kami mengucapkan selamat datang. Jikalau saudara belum menemukan tempat yang tepat untuk beribadah, kami siap untuk menyambut dan melayani saudara, begitu ya. Mungkin ada majelis yang nanti akan berkenalan dengan saudara, begitu. Itu saudara mesti lakukan itu. Mesti siap kalau ada, dan itu memang selalu ada ya Pak ya, di setiap minggu sambutan jemaat, ya, gitu ya. Atau di bagian-bagian awal kalau kadang-kadang nggak dipersiapkan, tetapi kayak waktu itu Pak Pranas, Pak Riko pimpin doa persiapan jemaat sebelum Spotify, gitu ya. Nah itu bisa kita mesti ready sih untuk yang seperti itu, mesti disiapkan. Oke, nah ada lagi Pak Prana? Jadi untuk sambutan jemaat baru memang selama ini kita kasihnya di akhir. Meskipun ada WL yang inisiatif, udah saya mau di awal aja. Misalnya setelah potong dia maju, kemudian jemaat ada yang baru dan begitu. Jadi dia kayak mau sekaligus menyambut jemaat yang baru hadir kalau ada di awal ibadah. Gitu ya, itu kan silakan saja nantinya kan. Meskipun ya yang perlu diperhatikan adalah ketika ternyata tidak ada, bagaimana responnya. Yeah. Itu yang kadang agak merangkai kalimatnya apa. Ada ya cuma setia semua gitu kan. Iya. Agak ya nggak ada. Nggak gitu juga ya. Ya. Oke. Ya, jadi yang pertama memang bagusnya itu setelah warta jemaat ya. Jadi itu bagian juga dari respons jemaat, lalu perkenalan jikalau ada yang baru pertama kali hadir, dan kalau di awal mensiasatinya itu bisa seperti kayak menyambut kembali jemaat yang telah hadir maupun mereka yang baru pertama kali hadir. Kita akan repot juga kalau ternyata ada. Nah, kalau ternyata ada, biasanya kan angkat tangan. Nah, ya, biasanya sambutnya mari kita menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir. Ya, majelis nanti akan bantu untuk. Nah, jangan kepanjangan juga ya. Misalnya, jikalau saudara belum mendapatkan tempat beribadah tepat yang tetap, ya, maka GKMI Anugerah siap untuk menyambut saudara beribadah. Itu kepanjangan karena saudara mesti punya prolog untuk nyanyian berikutnya nih. Kalau itu di awal, itu resiko. Tapi kalau di akhir, saudara sebelum prolog di lagu pengutusan, saudara bisa menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir. Dan itu menurut saya sih lebih tepat. Ya, tapi kalau saudara pikir itu di depan nggak apa-apa, ya berarti kalau tidak ada nggak apa-apa. Ya, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Oke, saudara, kita saat ini semua berdiri di hadapan Allah. Kita menyambut panggilannya untuk beribadah, untuk menyembah Dia. Mari, pujian kita berikan kepadanya. Nah itu mungkin untuk mensiasati supaya jangan awkward juga kalau setelah beberapa saat nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang berdiri gitu ya, atau yang angkat tangan. Oke. Nah, sebetulnya saya waktu di awal saya sama Pak Prana kepinginnya ada simulasi. Nah, simulasi. Tetapi saya pikir juga kalau mau simulasi, saudara perlu menyiapkan diri ya supaya tampil ke depan, misalnya ketika menyanyikan lagu pujian dengan
prolog yang baik, Gali, satu atau dua lagu. Kali udah siap? Lagunya sudah merenungkan. Kalau mau boleh, nanti setelah itu kita lihat mungkin 2 orang aja, satu Gali, satu lagi Bu Iin yang mungkin udah tadi ya bisa pernah. Nanti kita bisa komentar ya. Mungkin sekarang jam berapa Pak? Sekarang jam 2 pas. Jam 2 pas, sudah jam 2 ya, udah 2 jam ya. Tapi kan tadi makan siang dulu ya. Jam 1:30. Katakanlah 15 menit sebelum kita tutup, mau nggak simulasi ke depan? Satu lagu Pak Prana tolong di musik ya. Lalu ya jadi caranya begini, Bapak Ibu ya melangkah ke depan, lalu memimpin satu buah lagu dengan prolog, lalu dengan alur pujian dengan kepemimpinan yang sudah dipersiapkan, kalau Gali yang sudah dilakukan tadi Bu Iin, dan kita semuanya ikut. Lagu apa yang akan? Lagu pertama Sujud di Altarnya. Sujud di Altarnya. Bu Iin mau nampilin lagu? Yang firman aja ya Pak ya. Ya. Waktu yang tepat aja Pak. Waktu yang tepat. Oke siap. Bulani udah nyiapin? Enggak. Oke. Vian? Oke, berarti 2 teman kita aja ya. Nah, kita ikut, teman-teman bisa ngajak kita bangkit berdiri, bisa ngajak kita untuk mengangkat tangan, dan kita akan melakukan sesuai instruksi teman-teman atau kita mengikuti gestur tubuh teman-teman. Oke, siap Pak. Ini berfungsi ya Pak ya? Silakan gali lah galinya. Toilet, oke. Sujud di altarnya. Lalu yang kedua, Bu Iin waktu yang tepat. Tapi paling kok Iya. Jason itu muji Pak Prana loh. Iya, Keyboardnya. memang. Saya pun juga memuji Pak Prana. Iya. Iya. Tapi memang kalau mimpin pujian ya Pak, sesungguhnya itu kalau keyboardnya itu orangnya tenang, cool. Kita ada perubahan apapun dia tetap cool. Cool. Itu enak banget Pak. Aman ya, kita rasa secure ya. Mau penyembahan kek, mau nanti berubah jadi begini begitu kan kadang-kadang Iya, kalau iya. suka beda gitu. Iya, Pak. iya. Tapi ada juga yang keyboard yang kaku sekali sampai mimiknya marah Pak. Kok nggak seperti latihan? Itu mengganggu sekali. Oh, gitu ya? Loh, Pak, sangat. Mhm. Makanya sebetulnya kalau ada Pak Prana saya tenang. Iya. Iya. Iya, Bu. Nggak bisa selalu. Iya, nggak bisa. Pak Riko juga tenang sih, karena Pak Riko juga nggak tahu. Tapi ada Pak, tapi saya nggak nyebut nama ya. Oke, ada lagi yang tidak tenang adalah petugas ini. Maksudnya dengan beda nih sama latihan. Ada yang Iya. ngomong begitu. Padahal mereka nggak tahu ya apakah susah ya. Makanya itu kadang-kadang perubahan bisa sih, saya mengakui Pak, karena kegrogian saya bisa berubah, itu bisa. Iya. Tapi bisa juga gerakan Roh Kudus beneran Pak. Jadi itu yang saya agak susah kalau keyboardnya itu. Iya. Gitu, Pak. Ya, saudara, memang sebelum Gali maju, kita nggak bisa memprediksi ya apa yang akan terjadi di stage. Kita nggak bisa memilih dengan siapa kita melayani karena semuanya udah dijadwal Pak Prana gitu ya. Tetapi kita bisa menyiapkan diri untuk apa yang kita nggak bisa duga, nggak prediksi. Misalnya pemusik yang kurang kooperatif, yang mimik mukanya flat gitu, atau bahkan cenderung muram begitu ya, itu bisa mengganggu. Nah, kita mesti siapkan itu, dan caranya sih memang di dalam minggu berjalan itu ya kita terus Tuhan, aku bukan siapa-siapa, Tuhan aku juga berpotensi kok menghancurkan ibadah ini. Maka aku bergantung sepenuhnya pada anugerah-Mu. Tuhan, kalau maksudnya dalam doa-doa kita, Tuhan kalau aku bertemu dengan kondisi-kondisi yang seperti tadi, Tuhan
tolong kasih damai, Tuhan tolong kasih ketenangan, tolong kasih fokus, biarlah aku tetap memandang keindahan-Mu gitu ya. Nah itu wajib ya kita siapkan diri. Karena udah pasti di tengah-tengah nyanyi listrik tiba-tiba mati, ya kan? Atau betul listrik tiba-tiba mati, atau misalnya tiba-tiba ada pemusik yang tiba-tiba ya mungkin lupa ya salah gitu ya, ininya mati earphone mati begitu kan, itu bisa terjadi. Atau yang paling sering itu slide terlambat, kita sebel banget, apalagi kita belum menguasai lagunya. Nah memang itu kita perlu siapkan banget ini, makanya persiapan pribadi itu sakral banget. Ya, yang kedua baru persiapan konsolidasi sama latihan pelayan itu wajib juga gitu. Tapi persiapan pribadi itu penting sih. Silakan Gali. Ini prolog nyanyi atau? Sama nyanyi dong. Sama nyanyi. Jadi ngajak kita nyanyi sesuai dengan intonasi, artikulasi, nggak pakai mic ya, tapi suaranya harus bisa Sampai habis ya. leading. Mungkin nggak, Sampai pengulangannya habis. nggak usah ini kali ya. Sekali aja gitu. Terserah, pengulangan juga nggak apa-apa. Yang penting kan melatih kepemimpinanmu juga sama pemusik. Silakan. Punya apa? Sujud di akarnya di F ya. Terus apa? Itu aja. Satu aja. Itu aja. Gantian. Atau Gali aja Pak. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Ada sukacita di tempat ini? Ada. Amin ya. Kita sangat bersyukur karena Tuhan boleh kirim kita ke tempat ini. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan, akan menyembah Tuhan, dan kita anak-anak yang telah terpanggil oleh kasih-Nya kita berada di tempat ini. Maka dari itu mari kita tinggalkan semua beban di rumah kita masing-masing, di pekerjaan kita masing-masing. Mari kita bersatu, mari kita menyembah Tuhan, mari kita sujud di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Jangan lebih meresapi lagi kata-kata dalam lagu ini. Mari kita sujud. Kita bersandar kepada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku takkan Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari kita bagi berdiri, sujud di atasnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Sujud di hadapannya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu semua. Makasih. Silakan duduk. Oke, kita langsung kita langsung ke Bu In aja supaya nanti kita bisa kasih kesan ya, masukan ya. Oke, silakan Bu In. Thank you. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Mercy. Tetapi seperti ada tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kita akan mempersiapkan hati kita karena kita akan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhanlah yang selalu memberikan waktu yang tepat untuk setiap kita. Kita mau menyanyikan lagu ini. Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang
ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya lebih waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih. Silakan duduk. Yeay, keren, keren. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu, hal yang positif ya, kesan apa yang kita dapat dari pertama Mas Gali. Silakan. Positif. Tidak nggak grogi dan kayak kata-kata yang udah tersusun. Ya. Persiapan baik sehingga tidak grogi ya. Nah, itu kelihatan dari Kata-kata yang diucapkan. kata-kata. Apa ya, kalau orang grogi kan biasanya itu kan muncul, tapi kalau itu tadi flow-nya enak. Jadi maksud ketika masuk lagu udah ready gitu semua. Oke. Sepakat. Dari Bu Lani? Suaranya kuat, ya. Suaranya kuat, jadi kita tuh Iya. waktu memujinya enak. Iya. Nyanyinya oke, kuat, ajakannya leadingnya juga bagus ya. Koordinasinya juga oke. Suaranya bagus. Ada lagi? Mantap, oke. Bu In ada? Bagus sih Pak, ini kan juga grogi ya. Saya sih sering grogi Pak. Iya. Kalau saya sih sering grogi terus terang. Padahal Bu In jam terbangnya udah lumayan. Saya tuh memang dari dulu grogi Pak. Saya tuh agak beda sama Pak Ferdi. Jadi memang bukan orang lapangan sebenarnya, Mas, bukan orang yang di depan. Gitu Iya, iya. sebetulnya. Kok ketemu pasien? Tapi kalau mau ketemu pasien karena bayar nggak grogi. Iya Pak. Iya, iya. Oke, it's okay. Oke, Pak Prana gimana kesannya tadi sebagai pemusik? Oke sih, Atau ngelihat bisa keseluruhan? menyesuaikan, ya intinya kita ngerti maunya dia kan. Iya. Jadi coba menyesuaikan dengan prolognya sehingga dengan terus gini dia bisa menyesuaikan. Iya. Ya itu juga penting ya, maksudnya feeling pemusik ya, mereka juga mesti mereka-reka. Kadangkala kalau kita nggak menyiapkan apa kalimat ajakan untuk masuk ke bagian berikutnya, pemusik udah masuk dan parahnya singer udah nyanyi, tapi kita belum nyanyi dan kita masih ngomong. Nah itu ada sedikit miss. Nah itu bisa seperberapa detik. Nah itu mesti dilatih memang. Ya jadi kalimat ajakan
leading untuk masuk berikutnya. Satu, jangan kepanjangan. Yang kedua, memang kita udah ini ya. Saya juga sering kali sih ya, saya masih ngomong sementara singernya udah nyanyi, itu mesti. Jadi feelingnya pemusik, tapi kita juga harus punya feeling nih. Kira-kira pemusik itu biasanya cuma kasih 1 sampai 2 bar. Itu berarti 1 atau 2 kali 4 ketuk. Nah, kita mesti tahu tuh, ya. Oke, ada lagi? Tadi ajakan berdirinya oke, lalu tadi mengawalinya, openingnya bagus ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Lalu apa lagi ya? Fill-in-nya tuh pas banget ya, dapet improvisasi. Kadang-kadang pakai suara 3, itu boleh juga. Ya, itu memperkaya pujian, apalagi kalau singernya itu semuanya suara 1. Nah, tapi selalu ada ini juga ya, hati-hati jangan semuanya kita, apalagi kalau kita bisa suara 2, bisa suara 3 gitu. Terus sepanjang lagu kita suara 3. Nah, itu bisa bahaya. Kenapa? Karena sebagai worship leader kita suaranya volumenya lebih dominan daripada takutnya jemaat itu bisa keikut nyanyi suara yang tingginya atau rendahnya suara 2. Ya, walaupun tetap kita bisa jadi gini, kenali singer kita. Ya, biasanya kita udah punya teman-teman singer yang tetap, kita udah tahu karakteristik suaranya. Oh, ini dia biasa suara 2, ini biasa suara 3. Nah, kalau dia suara 3, kita jangan lagi suara 3. Kalau dia suara 2, kita jangan lagi suara 2. Begitu. Ini kalau Bulani timnya sama Fani ini bisa lengkap nih. Fani bisa suara 2, Vian suara 3, Bulani suara 1, itu harmonis. Nah, itu janjian, itu boleh juga. Ada lagi untuk Galih? Oke? Udah ya? Cukup, thank you. Ya, selamat melayani untuk minggu depan. Ya. Tapi kamu udah pernah jadi worship leader kan sebelum di GKMI mana? Tadi kalau yang misalnya prolog kita tinggalkan beban di rumah itu nggak oke nggak? Maksudnya penafsirannya atau mengartikannya ketika Pak Prananda detail banget. Thank you. Ini kan tadi disampaikan toh, memang kan karena kita karena kan dia mau mengkaitkan dengan sujud di altarnya. Bila hari terasa berat, itu kan yang lebih kamu mau soroti di awal. Tapi maksudnya dengan kalimatan apakah itu jadi Iya, memang secara psikologi sih ketika orang itu diajak masuk menghadap Allah, ya kita kadang-kadang pakai kalimat yang simple, yang sederhana. Semua persoalan mari kita tanggalkan. Ya, atau mari kita kesampingkan, atau kita tinggalkan semua beban di rumah. Nah, kalau bahasa penulis Ibrani itu mari kita tanggalkan semua beban yang merintangi dengan mata tertuju kepada Kristus. Itu konteksnya lari. Nah, kita kalau lari pakai jaket atau pakai sepatu yang berat itu akan merintang itu. Tanggalkan itu. Ya, bahkan zaman dulu itu orang kebanyakan lari, kalau zaman Yunani itu cuma pakai celana kolor. Kenapa? Karena nggak ada beban yang merintangi, nggak pakai sepatu, nggak pakai apa, supaya dia larinya sprint atau maraton begitu cepat. Nah, kita juga bisa pakai kalimat-kalimat misalnya begini. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita tanggalkan semua beban kehidupan kita. Mari kita datang memandang kepada Kristus. Ya, atau sebuah lagu mengatakan, misalnya kita bisa pakai turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus, maka semua hal yang lain menjadi hampa karena Yesus lebih mulia. Nah, itu bisa pakai kalimat-kalimat yang mungkin lebih biblical, tapi ini PR juga ya bagi worship leader supaya kita nggak menggunakan kalimat-kalimat yang tadi kayak Pak Prana tadi nggak ada salahnya sih. Cuma itu kalimat yang familiar untuk jemaat. Tanggalkan semua beban kita di rumah. Kenapa? Karena kita sekarang di gereja. Yang di rumah ya udah ditinggalin. Yang di kantor semua di toko semuanya ditinggalin gitu. Ya itu bisa juga. Oke, Bu In. Ada masukan untuk Galih? Kalau dari saya sih nggak ada. Oke, nggak ada.
Oke, Bu Iin, silakan. Balik lagi ke Vian. Sama sih persiapannya, paling cuma tadi yang belakang aja sih, karena belum janjian. Oke. Itu aku lihat memang kalau kita mau musik kadang-kadang janjian itu penting. Karena udah janjian aja kadang-kadang baik kita atau pemusik kita bisa lupa. Gitu. Aku pernah kejadian waktu itu, oke kita janjian ya, ini endingnya naik. Singer dan pemusik nggak naik, cuma saya yang naik. Nadanya, jadi nggak gini nih janjian. Itu ya udah kebaktian satu. Habis itu aku review, ntar ini ya naik. Ibadah duanya ternyata juga tidak naik. Iya. Jadi ya makanya pentingnya kenapa kayak latihan kemudian janjian, yaitu supaya enggak apa ya, biasa tuh ya ini sebuah kultur yang aku pribadi pengen itu hilang. Maksudnya ketika sudah pelayanan, setelah selesai jangan salah-salahan. Iya. Maksudnya, karena setelah apa ya namanya kita pelayanan kemudian ya apapun bisa terjadi di panggung gitu. Kita nggak bisa expect semua jalan mulus. Ya udah kalau udah selesai ya sudah gitu. Yeah. Oke, ada bagian yang salah tadi ini, oke next time kita beresin. Udah gitu aja. Itu sih. Thank you, Vian. Gali? Suka sih pas ada ayat firman Tuhan itu. Itu juga jadi apa ya, istilahnya aku melihat tantangan ya buat WL gitu. Maksudnya bagus ketika ada ayat dimasukkan dalam, dan harusnya nyambung sama tema. Iya. Dan itu kan berarti kan kita juga harus jadi PR kan. Kita Iya. harus nyari gitu apa Iya. yang kira-kira cocok nih kita. Misalnya tadi masukan bagus tadi, datanglah padaku semua yang latih susah dan berat, bisa dibuat minggu depan bisa nih ya. Iya. Kata-kata itu gitu. Jadi bagus, itu nilai plus banget sih. Tapi ya pertanyaan juga sih, harus nggak sih Pak dikasih firman atau boleh enggak gitu. Tapi kalau aku melihatnya sebenarnya bagus ya, nilai plus ya. Iya. Tapi apa semua harus gitu? Itu gimana kira-kira? Nggak harus ya, nggak harus firman, karena prolog itu bisa jadi lagu itu ya, misalnya kalau dari teks lagu ini misalnya saudara, jawaban doa tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Kadangkala Tuhan menjawab doa berbeda dari harapan kita, tapi bukan berarti Dia tidak mendengar. Nah itu kalimat, cuma 3 kalimat, mungkin parafrase ini kan saya mendadak begitu ya. Kalau dipersiapkan mungkin kalimatnya bisa lebih halus lagi, lebih memotivasi lagi. Jadi nggak harus. Bisa juga misalnya membacakan langsung. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Maukah kita mengizinkan Tuhan bekerja sehingga yang mustahil menjadi mungkin? Dan itu karena percaya. Iya. Ya, tapi membacakannya itu juga seni tuh. Seni, intonasi, artikulasi, nada yang kita pakai, gestur tubuh itu PR juga tuh untuk menyiapkannya dengan baik. Ya, bisa juga sejarah lagu ya, kalau misalnya lagu Amazing Grace bisa, tapi tetap 8 kalimat ya, misalnya seorang pedagang budak bertobat di tengah badai dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Ya, sampai pada satu titik bahwa oleh karena anugerah aku diselamatkan. Amazing Grace. Mari kita menyanyikan pujian itu, bisa juga. Ya, sejarah singkat lagu. Oke, ada lagi? Bu Lani, ada masukan? Kalau sejarah ini Ya. bukan belum. Oke. Sejarah itu ya kadang-kadang kita tuh ini kalau dalam mau ke Buin tadi yang mau ke firman Tuhan ya, kadang-kadang tuh kita malah terjebak ke situnya, nyambung ke firman itu agak Kurang ya, ke tema firman. Iya. Tapi memang kalau dipikir lagi kan kita bukan pembicara gitu ya. Iya, Sebenarnya iya. hanya mengantarkan. Mengantar. Saya pernah juga sih waktu itu dipakai kayak gitu, jadi sejarah lagu. Tapi jadi saya mikir ini nyambung nggak ya sama Iya. mau ke arah ini. Kalau nggak nyambung ya sebaiknya jangan pakai aja kalimat lagu itu untuk. Lagi pula gini saudara, tidak semua lagu itu perlu dapat porsi prolog yang sama. Kalau medley ya kadang-kadang prolognya itu cuma 1 kalimat, 2 kalimat, atau nggak pakai prolog, langsung aja begitu ya. Terus juga mungkin perlu dipikirkan untuk pembukaan itu prolognya lebih panjang. Untuk lagu pujian sebelum
medley atau pujian cepat itu juga karena orang tuh butuh dibakar semangatnya tuh. Habis Fotum dan Salam itu biasanya mereka itu udah siap tuh pengen memuji Tuhan. Tapi kalau kita nggak pakai prolog, mungkin mereka nggak terlalu ready tuh untuk memuji Tuhan. Oke, ada lagi? Ajakannya sih, oke, bisa kita bisa menerima yang dibawakan. Oke, thank you. Pak Prana, ada? Katanya kalau untuk mengantisipasi yang tadi ending khotbah itu yang kadang kalau lupa atau ya biasanya yang kalau misalnya yang ku kan melihat itu kan kalau yang misalnya khotbah terakhir itu dipanjangin atau enggak ya sebenarnya memang kalau WL mau dipanjangin ya tinggal kualitasnya dipanjangin nafasnya kan. Jadi kan ku kan melihat misalnya kita kan ikut pasti kecuali memang kadang misalnya maunya panjang tapi suaranya pendek. Nah ini agak memang jadi bingung. Iya, itu memang intinya di worship leader. Tapi tadi Bu Iin suaranya kuat banget, ya, suaranya powerful. Jadi sekalipun kita juga masih menyesuaikan dengan Bu Iin, tapi ku kan melihat dia jadikan dia jadikan semua kita ditolong. Nah intinya worship leader mesti leading. Nah tips ya kalau misalnya kadang-kadang pemusik itu juga suka lupa. Waktu latihan berulang kali ngulang salah begitu ya. Nah kita bisa pakai kalau saya biasanya suka pakai ini birama. Dia jadikan semua bisa juga agak ke bawah ya supaya nggak terlalu menyolok jemaat ya. Pemusik akan ikut. Dan memang pemusik kita sudah terbiasa ngelihat kita. Atau kalau kita nggak bisa begini nggak apa-apa. Kita gini, dia jadikan semua. Nah, itu pemusik akan ikutin ketukan kita, ya penguasaan. Oke, kamu ada? Prolognya tadi ngobrol untuk mengambil. Prolognya bagus ya, bagus. Ya, ya Bu Iin tadi bagus itu pakai 1 Korintus ya Bu ya. Ya 1 Korintus 2 ya. Nah tapi tadi Bu Iin mengajak dengan kata tetapi seperti ada tertulis. Nah kenapa? Karena Bu Iin ngelihatnya awalnya ayat ini tetapi kan. Nah untuk menjembatani ini masukkan aja Bu untuk saudara kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengarlah apa yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak, seperti ada yang tertulis nih mungkin nggak perlu dibacakan, langsung aja. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul, semua yang disediakan ya sudah ya, bagi mereka. Itu aja sih Bu. Ya jadi artinya membacakan ayat itu juga satu seni tuh. Artinya misalnya begini, berfirmanlah Tuhan, itu nggak usah dibacain. Karena yang kita mau bacain itu kalimat intinya apa? Atau Yesus berkata, jangan, langsung aja. Ya, jikalau engkau tidak mengasihi aku lebih daripada nyawamu, kamu tidak layak menjadi muridku. Misalnya itu langsung aja ke kalimatnya. Tapi selebihnya udah bagus ya. Tadi ajakan berdiri, leadingnya juga fill in-nya juga oke. Dan saya surprise juga suara Bu Iin ini prima sekali. Mungkin karena udah 2 kali KU. Saya bangun tidur, saya radang tenggorokan, pilek, batuk Pak. Iya. Sampai yang Tuhan ini gimana coba pas hari itu. Iya. Sampai ada Tuhan. Hari ini. Hari ini Pak. Iya. Saya sampai ada Tuhan gimana nih. Terus Tuhan kasih Pak, udah minum ini. Saya rinos, terus saya musil sampai ke OBH racikan Pak, saya minum. Iya. Habis itu Tuhan, saya udah melakukan bagian saya Tuhan, ini mudah-mudahan Iya. Ya puji Tuhan sih Pak, maksudnya tadi KU 1 dan 2 bisa. Saya tuh terus terang ya, bukan saya nggak mau dijadwal KU 2 ya. Tapi saya tuh takut suara saya tuh habis Pak. Saya tuh ngerasa saya tuh nggak punya suara yang bagus. Iya. Gitu maksudnya, jadi nggak kuat gitu loh. Iya. Kalau Gali kan kuat jelas ya, maksudnya saya tuh kayak nggak kuat jadi. Iya. Kalau Pak Riko ngomong gitu tuh puji Tuhan banget Pak, karena sebetulnya saya ini kesaksian Iya. sih bener-bener pagi Iya. bener-bener
suara saya habis, saya radang tenggorokan, saya ini semua. Iya, iya. Tapi ini habis ini biasa aja. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan sih nggak drop lagi. Thank you Bu In sharingnya. Ya saya pikir mungkin ini kalimat terakhir ya, selain persiapan pribadi, teknik ya, semua kita udah menguasai lagu dan ya udah di panggung kesempatan emas untuk kita meliding pujian itu tuh diberikan kepada kita. Nah selebihnya kita terbuka juga sama mujizat ya, pekerjaan Roh Kudus yang kita nggak bisa prediksi, bisa radang tenggorokan begitu, tapi bisa juga nanti di panggung itu mungkin kita bisa, aduh rasa kok ada lendir, kok suaraku kayak kecekek, ada beberapa worship, Pak gimana caranya untuk mengatasi suara parau, walaupun saya berkali-kali bilang ya pernafasan, resonansi, latihan vokal itu aja sih. Ya nggak ada racikan yang seperti Bu In gitu ya, yang lain ya cuma latihan begitu. Tapi terbuka sehingga teman-teman, sehingga pelayanan kita itu betul-betul jadi pengalaman iman. Itu pengalaman iman yang sangat encouraging, yang nanti besok kalau diminta lagi siap saya mau melayani begitu, karena itu meneguhkan. Itu aja. Thank you Bapak Ibu, teman-teman untuk semua sharing yang bisa di simulasinya juga. Thank you juga untuk Pak Prana yang boleh memimpin musik dan juga aku lupa namamu Nirma ya. Silakan Pak Prana boleh menutup. Silakan Pak. Oke, thank you semuanya udah join ya. Semoga melalui workshop ini kita juga makin di-equip, kita makin tahu apa yang kita harus, bagian apa yang kita harus lakukan. Kiranya itu juga semua bisa membawa jemaat makin memuliakan Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas workshop yang kali ini bisa terlaksana Tuhan. Bagaimana kami bisa lebih mengerti Tuhan, bagaimana konsep beribadah, bagaimana kami harus mempersiapkan diri, terlebih lagi kami merupakan representasi Tuhan dalam ibadah untuk bisa membawa jemaat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kiranya kami menyadari bahwa peran kami ini bukan peran yang main-main Tuhan. Kiranya Engkau terus melengkapi kami, Engkau telah memberikan talenta-talenta kepada setiap kami. Kiranya kami mau menggunakan talenta itu untuk memuliakan Ya Tuhan, lebih terima kasih. lagi dan menjadi berkat bagi jemaat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Thank you Pak.